Lampu-lampu temaram dari kafe rooftop yang mahal itu seharusnya menciptakan suasana romantis. Dari tempatnya duduk, Luna bisa melihat skyline Jakarta yang gemerlap, tetapi gemerlap itu terasa palsu malam ini, tidak sehangat senyum yang ia paksakan di hadapan Rendra dan teman-teman sosialitanya. Luna menyenggol lengan Rendra, memberikan kode agar pria itu menghentikan cerita tentang harga saham terbaru yang jujur saja, tidak ia mengerti. "Aku ke toilet sebentar ya," bisiknya, berharap Rendra akan menyusul atau setidaknya bertanya ada apa. "Hah? Oh, iya, sana," jawab Rendra tanpa menoleh. Matanya terpaku pada ponselnya. "Jangan lama-lama, sayang. Devan baru saja mau cerita lucu." Luna bangkit, membenarkan gaun kaktel hitam yang sudah ia pilih dengan sangat hati-hati. Gaun yang Rendra sendiri katakan, cukup pantas untuk acara ini. Cukup pantas. Bahkan setelah 7 tahun menikah, pujian Rendra selalu disertai kualifikasi yang merendahkan. Ia melewati meja panjang itu, tempat Bima, investor properti yang tampak serius, duduk diapit oleh istrinya, Kinar, yang selalu tampak cemas, dan Devan, teman Rendra yang paling keras dan berisik. Mereka semua tertawa. Tawa yang tidak pernah Luna rasakan ditujukan kepadanya, melainkan untuk menjaga mood Rendra tetap baik. Ketika Luna kembali, ia mendapati Bima sedang menepuk bahu Rendra. "Kau sangat beruntung, bro. Luna ini stabil. Tipe istri rumahan yang tidak repot. Tidak seperti istri-istri di luaran sana," kata Bima. Nadanya mengandung joke internal yang Luna tidak pahami. Rendra terkekeh, menyesap wine mahal di gelasnya. "Ya, begitulah. Luna ini. Ya Luna." Ia berhenti, lalu menatap Luna sejenak dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran rasa memiliki dan rasa bosan. Dia bukan tipe yang suka aneh-aneh. Dia tahu tempatnya. Kalimat itu, "dia tahu tempatnya," menusuk telinga Luna. Itu bukan pujian. Itu adalah pernyataan kontrol. Itu adalah cara Rendra memberitahu semua orang bahwa Luna, yang kini duduk di sampingnya, telah dijinakan. Kinar, istri Bima, yang biasanya pendiam, menyenggol Luna dengan siku. "Jangan dengarkan mereka. Mereka selalu begitu kalau sudah kumpul." Namun, senyum Kinar tampak seperti permintaan maaf, bukan pembelaan. Tiba-tiba, Devan berseru, "Oh, tunggu. Aku ingat cerita lucu tentang Luna." Devan mencondongkan tubuh ke depan. Matanya berbinar penuh kenakalan. Luna merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Rendra tertawa, mengundang Devan. "Ya ampun. Yang mana? Yang tentang usahanya menjual cupcake gagal itu, ya? Ceritakan, Van, ceritakan." Luna merasakan wajahnya memanas. Usaha cupcake itu adalah mimpi kecilnya yang ia mulai saat Rendra sedang sibuk dengan investasi besar. Mimpi itu gagal karena kurangnya modal dan waktu, dan ia sendiri sudah menguburnya dalam-dalam. "Bukan. Yang itu sudah basi," potong Devan. "Ini yang lebih epik. Ingat waktu kalian liburan ke Paris setahun lalu? Rendra menyewa villa super mewah, dan Luna, alih-alih menikmati arsitektur atau butik, dia malah sibuk mencari diskon di pasar loak." Tawa membahana di meja itu. Rendra ikut tertawa paling keras, seolah-olah cerita Devan adalah anekdot paling menggelikan yang pernah ia dengar, bukan penghinaan terbuka terhadap istrinya. Dia beli patung Eiffel Tower mini yang terbuat dari plastik daur ulang. Aku yakin Rendra sudah menyiapkan ribuan euro untuknya belanja, dan dia beli itu. Devan menyeka air mata yang muncul karena terlalu banyak tertawa. "Ya ampun, benar," timpal Rendra. Nadanya seolah-olah ia sedang menceritakan kebodohan hewan peliharaan. Dia bilang, "Sayang, ini lebih bermakna daripada tas Hermes." Padahal aku tahu, dia cuma takut merusak tas mahalku. Luna itu, paranoianya terhadap kemewahan sungguh legendaris. Luna menelan ludah. Ia ingat saat itu. Ia memilih patung kecil itu karena ia tidak ingin membuat Rendra berpikir ia adalah seorang penghambur uang. Ia selalu ingin Rendra bangga bahwa ia adalah istri yang hemat dan sederhana. Kini, kesederhanaannya malah dijadikan bahan lelucon. Luna memberanikan diri. "Rendra,
Aku tidak takut merusak tasmu. Aku hanya tidak melihat gunanya mengeluarkan uang banyak untuk SSST. Rendra memotongnya dengan senyum palsu. Ia menoleh ke arah teman-temannya sambil menggelengkan kepala. Tolong jangan anggap serius. Dia kan cuma Luna. Wanita dan pemikirannya yang unik. Kalimat itu, dia kan cuma Luna, adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan Luna. Rendra tidak hanya meremehkannya, ia juga menggunakan kata-kata itu untuk memperingatkan teman-temannya agar tidak perlu mendengarkan Luna, karena apapun yang Luna katakan tidak berarti. Ia melihat tatapan Bima yang mengandung rasa iba bercampur jijik. Ia melihat tatapan Devan yang benar-benar memandang Luna sebagai badut yang lucu. Dan ia melihat tatapan Kinar yang meminta maaf, tetapi tetap diam. Luna menarik napas dalam-dalam. Ia tidak akan menangis di sini. Ia tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. Aku benar-benar harus ke toilet sekarang, ucapnya. Suaranya terdengar datar. Baiklah, sayang. Jangan lupa bersihkan lipstik MU kalau luntur. Ujar Rendra riang, sama sekali tidak menyadari badai di mata Luna. Luna bangkit. Langkahnya mantap. Tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak menuju toilet. Ia menuju pintu keluar. Saat ia berjalan melewati pintu kaca rooftop itu, ia tidak melihat ke belakang. Di dalam taksi, ia membiarkan air mata mengalir. Tetapi kali ini air mata itu terasa dingin. Bukan panas karena kesedihan. Ia menatap pantulan dirinya yang hancur di kaca jendela taksi. Ini adalah awal dari semua sakit hatiku. Kalimat itu bukan lagi bisikan, melainkan sumpah yang diucapkan dalam hati. Ia menyadari kelemahan Rendra dan teman-temannya adalah kesombongan mereka. Mereka hanya melihat Luna sebagai bayangan Rendra. Dan mereka akan segera tahu bahwa bayangan bisa lebih kuat daripada yang mereka kira. Luna mengeluarkan ponselnya. Ada satu nomor yang selama ini ia simpan di kontak darurat. Nomor seorang rekan lama yang kini menjadi CEO di perusahaan besar yang kebetulan berurusan dengan klien Rendra dan Bima. Luna membuka pesan, mengetik dengan jari yang sedikit bergetar, tetapi penuh tekad. Aku siap mengambil alih proyek itu. Aku akan memimpin tim. Pagi ini aku butuh data lengkap tentang klien X. Kirimkan semua dokumen ke email pribadiku segera. Ia menekan kirim. Air matanya berhenti. Kebencian dan tekad menguasai dirinya. Malam ini, mereka menertawakannya. Besok, mereka akan berlutut. Malam penghinaan telah berakhir. Malam balasan baru saja dimulai. Jarum jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari ketika Luna sampai di rumah. Keheningan villa mewah mereka terasa mencekik. Kontras tajam dengan riuhnya tawa yang masih terngiang di benaknya. Aroma wine dan parfum mahal dari sisa malam itu seperti jejak kotor yang harus ia bersihkan segera. Luna langsung menuju kamar mandi utama. Ia berdiri di bawah siraman air dingin, membiarkan setiap tetesnya membasuh rasa sakit dan malu yang melekat. Air mata yang sempat mengering di taksi kembali mengalir. Tetapi kali ini air mata itu bukan lagi kepedihan, melainkan amarah yang dingin dan terkendali. Ia memejamkan mata, mengulang kembali kalimat Rendra. Dia kan cuma Luna. Cuma Luna. Kata-kata itu beresonansi di dalam kepalanya, menjadi mantra penguat. Keluar dari kamar mandi, Luna tidak mengenakan piyama. Ia mengenakan robe sutra termahalnya, menyisir rambutnya yang basah, dan berjalan menuju ruangan yang paling Rendra hindari, ruang kerja kecil Luna di lantai 2, yang ia sebut ruang membaca. Bagi Rendra, ruangan itu hanya tempat menumpuk buku fiksi dan majalah usang, bukan tempat serius. Namun, di balik rak buku yang bisa digeser, tersembunyi home office canggih Luna yang tak pernah tersentuh oleh Rendra. Disinilah Luna yang sebenarnya hidup. Luna, seorang konsultan strategis berdarah dingin yang telah mengambil cuti panjang atas permintaan Rendra agar fokus pada keluarga dan kehidupan sosial mereka yang baru. Luna menyalakan laptop berkeamanan tinggi miliknya. Layar menyala, memantulkan cahaya biru di wajahnya yang masih pucat. Ia membuka email yang baru saja ia kirim di taksi. Dalam hitungan detik, balasan datang dari rekan lamanya. Narswara, CEO muda yang ambisius. Subjek, Re, aku siap tertanda. Luna,
Aku tahu kamu akan kembali. Proyek X57 telah lumpuh tanpamu. Klien X, yang juga klien Bima dan Rendra, telah memberikan ultimatum. Mereka hanya mau melanjutkan jika kamu yang memimpin. Mereka percaya pada visimu. Semua data yang kamu minta sudah terlampir. Pagi ini jam 8. Kita ada meeting darurat di The Executive Lounge. Mereka meminta kehadiranmu secara langsung. Selamat datang kembali. Dan, semoga berhasil dengan keputusan pribadimu. Luna membaca lampiran dokumen itu. Proyek X57 adalah kesepakatan bernilai triliunan rupiah di sektor properti dan teknologi, yang secara kebetulan akan sangat memengaruhi bisnis Bima dan bahkan Rendra sendiri. Tanpa proyek X57, Bima akan kehilangan mitra finansial utamanya, dan Rendra, yang baru saja menginvestasikan uangnya di proyek Bima, akan ikut terpuruk. Ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir, atau setidaknya, kesempatan sempurna yang disajikan di atas piring emas oleh kesombongan Rendra. Luna mulai bekerja. Ia tidak tidur. Ia menganalisis data keuangan, menyusun strategi presentasi, dan menyiapkan poin-poin krusial yang harus disampaikan pada pertemuan pagi itu. Luna versi Rendra adalah wanita yang hanya bisa mencari diskon di pasar loak. Luna versi dunia bisnis adalah arsitek kekayaan yang tak terduga. Sementara Luna tenggelam dalam pekerjaannya, di lantai bawah, Rendra baru pulang, sekitar pukul 3.30. Ia tersenyum puas setelah menghabiskan sisa malam dengan mengeluh tentang drama kecil yang dibuat istrinya. Ia berjalan ke kamar, melempar kunci mobil dan dompetnya ke meja rias. Luna? Panggilnya sambil melepas dasi. Tidak ada jawaban. Ia melihat ke kamar mandi. Kosong. Ia berjalan ke lemari, melihat gaun kaktel hitam yang seharusnya Luna pakai tergantung rapi. Itu artinya Luna sudah pulang, sudah mandi, dan sudah tidur. Rendra mengedikkan bahu. Dasar perempuan sensitif. Ia menganggap kepergian Luna adalah aksi merajuk biasa yang akan hilang dengan sebungkus bunga atau kartu kredit yang sedikit diisi. Ia berbaring di tempat tidur, mencoba memeluk sisi tempat tidur Luna yang terasa dingin. Baru saat itulah ia merasakan sedikit keanehan. Biasanya Luna akan meninggalkan catatan kecil jika ia tidur di kamar lain atau sedang tidak enak badan. Malam ini, tidak ada apa-apa. Rendra meraih ponselnya dan mengirim pesan teks singkat. Rendra, sayang, maaf ya semalam. Besok aku belikan kalung baru deh. Jangan ngambek lagi. Aku capek. Tidur duluan. Tidak ada balasan. Rendra hanya menghela napas, menganggap Luna sudah tidur pulas. Ia menutup mata, benar-benar tidak menyadari bahwa ia baru saja tidur bersama musuhnya yang paling berbahaya. Rasa puas diri dan kesombongannya sendiri. Pukul 7 pagi. Rendra terbangun. Sisi tempat tidur Luna masih dingin dan kosong. Ia bangkit dengan sedikit kesal. Ia mengecek kamar mandi, dapur, bahkan kamar tamu. Nil, Luna tidak ada. Kemana sih dia pagi-pagi begini? Gumam Rendra, sedikit terganggu. Pasti yoga atau apa? Drama sekali. Ia membuka pesan semalam. Luna belum membacanya. Rendra mengangkat telepon untuk menelepon, tetapi mengurungkannya. Ia harus fokus. Hari ini adalah hari penting. Ia dan Bima dijadwalkan bertemu dengan tim proyek X57 untuk menindaklanjuti investasi mereka. Saat Rendra sedang menyesap kopi di dapur, ponselnya berdering. Itu Bima. Suaranya terdengar panik dan berat. Rendra, kau sudah lihat emailnya? Seru Bima tanpa basa-basi. Email apa? Aku baru bangun. Bim. Santai sedikit, jawab Rendra, jengkel dengan kepanikan Bima. Tidak bisa santai. Proyek X57. Klien mengirimkan email semalam. Mereka mengubah struktur tim. Mereka bilang, mereka hanya akan melanjutkan proyek jika tim inti dipimpin oleh Luna. Rendra hampir menjatuhkan cangkir kopinya. Apa? Luna? Luna siapa? Jangan bercanda. Luna istri MU. Mereka menyebutnya MS Luna, our key strategy consultant. Rendra, aku tidak mengerti.
Istrimu yang malam tadi kita tertawakan karena patung daur ulangnya. Apa-apaan ini? Rendra merasakan jantungnya berdetak kencang. Bukan karena cinta, melainkan karena rasa takut yang dingin. Dia ingat tawa Devan, ejekan Devan, dan yang paling mengerikan, tawa dirinya sendiri. Ia baru saja mempermalukan di hadapan teman-temannya orang yang kini memegang nasib finansialnya. Rendra segera berlari ke ruang kerja Luna. Ia menggeser rak buku itu dengan cepat, mendapati ruangan tersembunyi itu kosong. Namun, di atas meja, ada secari kertas. Hanya satu kalimat tulisan tangan Luna yang rapi. Aku di Executive Lounge, memimpin pertemuan. Kau tahu, di tempat di mana pemikiran unik diperlukan. Sampai jumpa. Senyum puas diri Rendra semalam luntur total. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Rendra sadar, tawa semalam telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar cupcake gagal atau patung loak. Luna tidak merajuk. Luna telah melakukan kudeta. Kartu Trump itu kini ada di tangan Luna, dan Rendra baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya meremehkan istrinya, ia telah meremehkan musuhnya. Ini adalah kekacauan. Dan pertemuan formal yang akan mereka hadiri sebentar lagi adalah gelanggang pertarungan di mana Rendra akan menjadi pihak yang harus menunduk. Ia segera bergegas. Keheningan yang memalukan menanti pukul 8.15 pagi. Lobi eksekutif lounge yang berkarpet tebal dan beraroma kopi premium itu terasa dingin dan mencekam bagi Rendra dan Bima. Keduanya duduk di sofa kulit yang mewah, tetapi keringat dingin membasahi punggung mereka. Rendra terus-menerus merapikan dasinya, sementara Bima sibuk menelepon Devan, memohon informasi detail tentang kehidupan tersembunyi Luna. Aku tidak tahu, Bim. Aku cuma tahu dia istri Rendra yang cupcake itu. Suara Devan terdengar frustrasi dari ponsel Bima. Hentikan panggilan itu, Bima, desis Rendra. Kita harus bersikap profesional. Luna pasti hanya marketing trik dari naraswara. Kita harus tenang. Namun, Rendra sama sekali tidak tenang. Ia mengenakan setelan jas termahalnya, tetapi ia merasa telanjang. Ia memikirkan semua ejekan semalam, tentang patung loak, tentang dirinya yang menyebut Luna hanya wanita yang tahu tempatnya. Ironisnya, tempat Luna hari ini adalah di kursi kepala meja, sementara tempat Rendra hanyalah kursi mitra yang berharap mendapat belas kasihan. Pintu ganda lounge terbuka. Seorang asisten berjas rapi mengangguk sopan ke arah mereka. Bapak Rendra dan Bapak Bima, Miss Luna sudah menunggu. Silakan. Rendra dan Bima bangkit. Langkah mereka terasa berat. Mereka memasuki ruang pertemuan yang luas. Jendela besar menampilkan pemandangan kota yang sama persis dengan yang mereka lihat semalam dari rooftop, tetapi hari ini, pemandangan itu terasa seperti arena pertarungan yang dikendalikan oleh Luna. Di tengah meja mahoni yang mengilap, duduk Luna. Ia mengenakan power suit berwarna navy yang didesain sempurna. Rambutnya diikat cepol rendah yang memberikan kesan tegas. Ada aura yang sangat berbeda darinya. Luna yang semalam tampak rapuh dan canggung kini digantikan oleh wanita berkuasa dengan tatapan mata yang dingin, jernih, dan tidak mengandung emosi pribadi sedikit pun. Di sampingnya duduk naraswara, CEO muda yang tersenyum sinis, seolah tahu persis drama apa yang akan terjadi. Ketika mata Luna bertemu dengan mata Rendra, Rendra merasa seluruh oksigen di ruangan itu tersedot keluar. Tatapan Luna tidak mengandung amarah itu lebih buruk. Tatapan itu adalah tatapan seorang profesional yang melihat alat, bukan manusia. Ia melihat Rendra, suaminya, sebagai sebuah variabel dalam persamaan bisnis, sesuatu yang harus ia kendalikan. Keheningan total. Rendra dan Bima menarik kursi mereka, merasakan setiap gesekan kursi di lantai karpet bergema seperti suara petir. Luna tidak menyambut. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya membiarkan mereka merasakan atmosfer yang ia ciptakan, memalukan dan menuntut. Bima adalah yang pertama memecah keheningan. Suaranya tercekat dan formal, jauh dari kekakraban rooftop semalam. Selamat pagi, Miss Luna. Kami tidak menyangka Anda yang akan memimpin hari ini. Suatu kehormatan. Luna mengangguk singkat.
Seolah Bima adalah seorang pelayan yang baru saja menyajikan air. Selamat pagi, Bapak Bima. Mari kita langsung saja. Waktu saya terbatas. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Rendra. Ia berbicara langsung kepada Bima dan Narswara, dengan sengaja mengabaikan keberadaan Rendra. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Luna adalah tentang bisnis, angka, dan strategi yang sangat kompleks, menunjukkan penguasaan materi yang jauh melebihi Bima dan Rendra. Berdasarkan analisis sensitivitas risiko yang saya lakukan semalam, Luna berhenti. Tatapannya menyapu dokumen di depannya. Saya menemukan ada gap krusial dalam struktur investasi Bapak Bima, khususnya mengenai cash flow di kuartal ketiga. Proyek ini tidak akan berjalan tanpa injection modal baru, atau tanpa revisi total pada perjanjian non-disclosure klien kita. Bima terperangah. Luna baru saja, dalam satu kalimat, mengungkap kelemahan terbesar perusahaannya yang ia coba sembunyikan dari semua orang, termasuk Rendra. Rendra sendiri menunduk. Ia menyadari ia telah menginvestasikan uangnya dalam sebuah bahaya yang hanya Luna yang dapat melihatnya. Rendra memberanikan diri. Sayang maksudku, Miss Luna, kami bisa membahas ini di luar forum. Mungkin ada sedikit salah paham tentang cash flow itu. Ini kan cuma masalah administratif. Luna akhirnya menoleh. Ekspresinya tidak berubah, tetapi suaranya menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang Rendra. Bapak Rendra, katanya, suaranya tegas dan lantang. Di meja ini, tidak ada sayang atau salah paham. Hanya ada data, risiko, dan keputusan triliunan rupiah. Jika Anda merasa masalah ini adalah cuma masalah administratif, saya ragu Anda memahami skala investasi Anda sendiri. Ia kembali fokus pada Bima, mengabaikan Rendra lagi. Ini adalah hukuman yang paling menyakitkan. Dianggap tidak relevan. Rendra, pria yang semalam menertawakannya, kini direduksi menjadi seorang pengamat yang tidak penting. Bima, yang kini ketakutan kehilangan proyeknya, menyela dengan nada memohon. Miss Luna, kami mohon, berikan kami kesempatan. Bagaimana caranya kami bisa melanjutkan proyek ini? Kami akan melakukan apa saja. Senyum tipis dan menyeramkan muncul di bibir Luna. Sederhana. Proyek ini akan saya pimpin sepenuhnya. Tim Anda akan bekerja di bawah instruksi saya. Dan semua keputusan penting, termasuk timeline dan budget yang sudah disepakati Rendra di awal, akan tunduk pada persetujuan saya. Itu adalah takeover total. Bima mengangguk patuh. Rendra, yang investasinya kini berada di bawah kendali penuh istrinya yang diremehkan, tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Narswara, CEO itu, tersenyum lebar melihat drama itu. Setelah menjelaskan langkah-langkah selanjutnya dengan presisi yang memukau, Luna menutup foldernya. Baiklah, kata Luna, berdiri. Ini adalah isyarat bahwa pertemuan telah berakhir. Saya harap Anda semua bekerja cepat. Saya tidak menyukai penundaan. Luna bersiap pergi. Narswara mengikutinya. Tepat di ambang pintu, Luna berhenti. Ia memutar tubuhnya, dan kali ini, matanya hanya tertuju pada Rendra. Rendra mengangkat wajahnya, berharap setidaknya ada sedikit kehangatan atau pengampunan di sana, tetapi ia hanya menemukan kehampaan. Satu hal lagi, Bapak Rendra, ujar Luna. Suaranya kembali menjadi bisikan, tetapi kali ini, bisikan itu adalah ancaman. Saya telah membereskan semua barang pribadi saya dari rumah. Saya juga sudah mengontak pengacara. Mari kita selesaikan bagian administratif dari kehidupan pribadi kita ini dengan cepat. Sama seperti Anda menyelesaikan urusan bisnis Anda. Ia tidak menunggu jawaban Rendra yang tercengang. Luna melangkah keluar, meninggalkan Rendra dan Bima dalam keheningan yang jauh lebih memalukan daripada tawa yang mereka bagi semalam. Rendra ditinggalkan di ruangan mahal itu, seorang diri, dengan investasi yang terancam dan pernikahan yang hancur. Ia baru saja dipecundangi. Ia meremas kertas dari Luna di tangannya. Luna tidak hanya memenangkan bisnis itu. Ia telah memenangkan dirinya kembali. Dan Rendra tahu, ia baru saja kehilangan segalanya. Rendra kembali ke rumah menjelang sore. Tubuhnya terasa berat.
Jauh lebih berat daripada rasa lelah yang biasa ia rasakan setelah seharian rapat. Ia masuk ke dalam villa yang kini terasa asing. Kepergian Luna, yang hanya ia ketahui melalui pesan dingin dan samar di ruang pertemuan tadi, kini menjadi kenyataan yang menggigit. Ia bergegas ke kamar tidur. Jantungnya berdebar kencang. Lemari pakaian Luna, yang biasanya penuh dengan gaun-gaun indah dan tas-tas yang Rendra belikan, kini sebagian besar kosong. Hanya tersisa beberapa pakaian yang kurang berharga, pakaian yang Luna gunakan untuk tidur atau berolahraga. Bahkan perhiasan yang Rendra anggap mewah dan takkan pernah ditinggalkan Luna pun, semuanya raib. Luna memang tidak mengambil barang-barang berharga yang Rendra belikan. Ia hanya mengambil barang-barang miliknya yang asli. Di meja rias, ia menemukan amplop tebal. Di dalamnya, ada semua kartu kredit Rendra yang selama ini dipegang Luna, dan sebuah surat dari pengacara yang menegaskan permohonan cerai Luna dengan alasan ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki, serta daftar lengkap aset bersama. Rendra menghancurkan surat itu. Ia tidak percaya. Ini adalah drama yang luar biasa, terlalu ekstrim untuk wanita yang cuma Luna. Ia mengambil ponselnya, tangannya gemetar, dan mencoba menelepon Luna. Hanya nada sibuk. Ia mencoba mengirim pesan. Isinya permohonan maaf yang tidak tulus dan janji untuk membelikan apapun. Pesan itu hanya terkirim, tidak dibaca. Sementara itu, konsekuensi dari pertemuan pagi tadi mulai terasa. Pukul 5 sore, Rendra menerima telepon dari Bima yang histeris. "Rendra, kita kacau," teriak Bima dari ujung telepon. "Luna telah membekukan semua pengeluaran proyek X57. Dia menuntut audit penuh terhadap dana yang kita kelola dalam 3 bulan terakhir. Dia bilang, jika ada 1 sen pun yang tidak jelas, dia akan membatalkan proyek ini dan menuntut ganti rugi atas nama klien." Rendra menjauhkan ponselnya dari telinga. Luna tidak hanya mengambil kendali, ia sedang membalas dendam dengan cara paling mematikan bagi seorang pengusaha, keterbukaan finansial. Rendra tahu, Bima selama ini bermain curang, dan Rendra sendiri ikut terseret dalam investasi berisiko itu. Luna hanya menggertak, "Bim, kita suaminya. Dia tidak akan." "Dia serius, Rendra. Dia baru saja memecat 2 manajer site kita yang paling korup. Dia melakukannya dalam waktu kurang dari 6 jam. Dia bukan Luna yang kita kenal. Dia mesin penghancur yang sangat cantik." Panggilan terputus. Rendra menjatuhkan dirinya ke sofa. Kata-kata Bima tentang mesin penghancur berputar di kepalanya. Rendra tidak hanya menghina seorang istri, ia telah membangkitkan sosok profesional yang selama ini tidur nyenyak di sampingnya. Sementara Rendra tenggelam dalam kepanikan, Luna sedang berada di sebuah apartemen sewa eksklusif di kawasan pusat bisnis. Apartemen ini telah ia siapkan setahun yang lalu, jauh sebelum malam penghinaan itu, sebagai tempat pelarian jika Rendra keterlaluan. Malam ini, tempat itu menjadi markas besarnya. Ia duduk di sofa yang menghadap jendela kaca penuh, meneguk segelas air mineral. Ia tidak merayakan, ia hanya merasa lega yang dingin. Beban sandiwara telah terangkat. Ponselnya berdering. Itu naraswara. "Luna, ini luar biasa." Semua tim Bima ketakutan. Mereka bekerja 2 kali lebih cepat dari biasanya hanya karena takut kau akan menemukan kecurangan mereka, kata naraswara, nadanya penuh kekaguman. "Tapi, bagaimana dengan Rendra? Dia suamimu." Luna tersenyum tipis, menatap pantulan dirinya di jendela. "Dia suamiku yang semalam menertawakanku. Nares. Dia mengajariku satu hal, di mata mereka, aku cuma tontonan. Hari ini, aku memberikan mereka tontonan yang jauh lebih menarik. Dia mencoba meneleponmu terus-menerus. Dan, kudengar dari Bima, dia mengirimkan pesan yang sangat menyedihkan. Jangan dijawab. Biarkan ia merasakan kehampaan dan ketidakberdayaan yang sama seperti yang kurasakan di meja makan itu," jawab Luna datar. "Prioritas kita sekarang adalah membersihkan proyek X57. Setelah itu, kita akan membeli saham perusahaan Bima yang akan jatuh sebentar lagi." Naraswara terdiam sejenak. "Aku selalu tahu kamu jenius, Luna.
Tapi yang ini master class. Luna menutup telepon. Ia tidak merasa senang, tetapi ia merasa kuat. Rasa sakit hati semalam telah bermetamorfosis menjadi kekuatan luar biasa, memberinya energi untuk bekerja 24 jam sehari. Keesokan harinya adalah giliran teman-teman Rendra yang merasakan dampak kejatuhan itu. Rendra dan Bima mengadakan pertemuan darurat yang menyedihkan dengan Devan dan Kinar di tempat yang sama persis mereka menertawakan Luna 2 hari yang lalu. Devan, yang paling keras menertawakan Luna, tampak pucat. Aku dengar Luna mengaudit semua cash flow kita, kata Devan dengan suara bergetar. Rendra, kau harus bicara padanya. Istrimu ini dia seperti Terminator. Dia bukan lagi istriku. Rendra membentak. Frustrasi. Ia tampak sangat kacau. Rambutnya acak-acakan. Matanya merah. Dia sudah mengajukan cerai. Dan dia mengendalikan segalanya. Dia yang memegang semua kunci. Kinar, istri Bima, yang semalam hanya bisa menunduk malu, tiba-tiba angkat bicara. Dengar, Rendra. Semalam, dia memintaku bertemu. Aku menolaknya karena aku takut padamu. Semua mata tertuju pada Kinar. Luna, dia tidak membencimu. Dia hanya tidak ingin lagi merasa seperti lelucon. Lanjut Kinar, suaranya pelan. Dia memberiku sebuah kartu nama. Katanya, kalau aku mau berinvestasi di bisnisku sendiri, hubungi dia. Dia ingin membantuku keluar dari bayangan Bima. Rendra terdiam. Luna tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi ia juga memberikan tangan kepada Kinar, wanita yang merasa terperangkap oleh teman-teman Rendra. Itu adalah move yang cerdas dan sangat personal. Luna sedang membuktikan, ia bisa menghancurkan sekaligus membangun. Devan menatap Rendra dengan mata memohon. Rendra, kau harus membuatnya kembali. Demi kita semua. Katakan padanya kau akan melakukan apa saja. Rendra menunduk. Ia tahu. Permintaan maaf sekarang tidak ada gunanya. Ia telah melewati batas. Luna telah mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah empire baru, dan Rendra kini hanya menjadi salah satu dari banyak puing di belakangnya. Ia mengambil ponselnya. Ada satu balasan email yang ia tunggu-tunggu. Balasan dari email formal yang ia kirim ke Luna pagi tadi. Luna tidak membalas, tetapi ia mengirimkan satu tautan yang membuat hati Rendra mencelos. Itu adalah berita di salah satu media bisnis terkemuka, lengkap dengan foto Luna yang memancarkan aura kuat. Miss Luna mengguncang Jakarta, konsultan strategis misterius pimpin mega proyek X57. Rendra membaca berita itu. Di sana tertulis bahwa Miss Luna akan mengadakan konferensi pers dalam 2 hari ke depan. Konferensi pers Luna akan menjadi sorotan. Dan seluruh lingkaran sosial mereka akan tahu persis siapa yang menghancurkan Rendra. Rendra menggenggam ponselnya erat-erat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus berada di konferensi pers itu. Ia harus melihat sendiri, dari dekat, sejauh mana mantan istrinya yang ia remehkan itu akan terbang. 2 hari terasa seperti 2 tahun bagi Rendra. Selama masa penantian itu, hidupnya berubah menjadi neraka. Pesan dari rekan bisnis dan teman-temannya yang khawatir membanjiri ponselnya. Tetapi kekhawatiran mereka bukan untuk Rendra, melainkan untuk diri mereka sendiri. Mereka takut Luna akan menyentuh bisnis mereka juga. Rendra, yang biasanya dikelilingi oleh pujian dan tawa, kini dihindari. Ia adalah pasien zero dari kejatuhan. Pagi ini, gedung Grand Ballroom penuh sesak. Ini bukan acara peluncuran produk, melainkan konferensi pers tentang restrukturisasi proyek X57. Semua wartawan bisnis, influencer, dan yang lebih penting, semua rival dan teman sosial Rendra hadir. Rendra datang. Ia sengaja duduk di barisan paling belakang, mengenakan topi untuk menyamarkan wajahnya, mencoba menjadi hantu. Ia melihat Bima dan Devan duduk 2 baris di depannya, tampak sama-sama tegang dan cemas, seperti murid yang akan menerima hukuman di depan kelas. Suasana menjadi riuh saat naraswara, CEO muda dari perusahaan mitra, naik ke podium. Ia memberikan pengantar singkat yang dipenuhi dengan pujian bombastis tentang konsultan strategi yang visioner,
yang berhasil menyelamatkan proyek tersebut dari kehancuran. Dan sekarang, kata naraswara, suaranya lantang. Dengan bangga saya perkenalkan kepada Anda semua, sosok di balik keberhasilan dan restrukturisasi berani ini. Sosok yang telah membawa integritas dan visi yang kita butuhkan. Miss Luna. Musik orkestral yang dramatis mengalun. Semua mata tertuju pada pintu samping. Luna melangkah ke podium. Ia tidak mengenakan setelan formal yang kaku, melainkan gaun yang ramping dan elegan berwarna creme, memancarkan aura lembut sekaligus kuat. Ia tampak tenang, terkontrol, dan sangat memesona. Kontrasnya dengan Luna yang rapuh 2 malam lalu sangat mencolok, seolah ia adalah kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong. Rendra menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia melihat istrinya bukan sebagai istri yang tahu tempatnya, melainkan sebagai wanita asing yang sangat berkuasa. Rasa malu dan penyesalan menusuknya seperti ribuan jarum. Luna tersenyum. Senyum itu tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus. Itu adalah senyum seorang CEO yang menguasai panggung. Selamat pagi semuanya. Suara Luna terdengar jelas dan tenang. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan tentang perubahan mendadak di proyek X57. Singkatnya, kami hanya melakukan satu hal, menerapkan standar integritas yang tak tergoyahkan. Para wartawan mulai memotret. Devan di depan Rendra, menyenggol Bima. Rendra bisa mendengar bisikan di sekitarnya. Semua orang bertanya-tanya, siapa wanita misterius ini? Luna melanjutkan dengan presentasi yang singkat, padat, dan sangat teknis. Ia membedah kegagalan proyek X57 sebelumnya tanpa ampun. Ia menyebutkan secara implisit kebocoran dana dan administrasi yang ceroboh, dua hal yang sangat dihindari oleh Bima dan Rendra. Ia berbicara dengan otoritas yang membuat Bima dan Devan menunduk semakin dalam. Tiba saatnya sesi tanya-jawab. Seorang wartawan dari media bisnis ternama mengajukan pertanyaan. Miss Luna, ini restrukturisasi yang sangat agresif. Ada rumor di kalangan investor bahwa keputusan ini dipicu oleh masalah pribadi yang melibatkan salah satu mitra lama proyek ini, yang konon memiliki hubungan personal dengan Anda. Apakah ini benar? Ruangan hening. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Rendra. Ia berharap Luna akan membantah, mengatakan ini murni bisnis. Luna memandang langsung ke arah kamera. Ekspresinya sedikit melunak, tetapi sorot matanya tetap tajam. Saya adalah seorang profesional, dan saya selalu memisahkan urusan pribadi dari pekerjaan, ujar Luna. Ia berhenti, menarik napas. Namun, saya tidak akan berbohong kepada publik. Ya, kabar itu benar. Mitra yang terpaksa kami audit dan restrukturisasi adalah orang yang sangat saya kenal secara personal. Bahkan, ia adalah suami saya, Bapak Rendra. Teriakan kaget dan bisikan riuh membanjiri ruangan. Semua mata kini beralih dari Luna ke barisan depan, tempat Bima dan Devan duduk, lalu ke barisan belakang. Rendra bisa merasakan ratusan pasang mata mencari dirinya. Luna menunggu hingga keheningan kembali. Ia menguasai panggung dengan jeda yang sempurna. Hubungan personal kami, lanjut Luna, suaranya menjadi sangat personal dan penuh perasaan, adalah alasan mengapa saya merasa harus mengambil keputusan ini. Saya tidak ingin integritas saya sebagai profesional dipertanyakan karena saya membiarkan kecerobohan terjadi pada orang terdekat saya. Suami saya Bapak Rendra dan mitra-mitranya telah membuat keputusan buruk yang membahayakan aset klien. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang tanggung jawab. Luna tidak menghina Rendra. Ia menempatkan dirinya sebagai korban yang berintegritas. Ia mengorbankan rahasia pribadinya untuk menunjukkan kepada dunia betapa tingginya standar yang ia terapkan. Rendra, yang menyaksikan pengakuan publik ini, merasakan sakit yang luar biasa, tidak hanya karena malu, tetapi juga karena ia menyadari ia telah kehilangan wanita yang berprinsip tinggi ini. Luna baru saja menghancurkan reputasi Rendra, tetapi ia melakukannya dengan sangat elegan, mengubah penghinaan itu menjadi pujian bagi dirinya sendiri. Seorang wartawan lain angkat bicara, mengajukan pertanyaan yang jauh lebih pribadi. Miss Luna, apakah ini berarti pernikahan Anda telah berakhir?
Dan apakah Anda akan menuntut tanggung jawab kerugian dari mantan suami Anda? Luna memandang lurus. Matanya menyiratkan kesedihan yang tulus. Mengenai kehidupan pribadi saya, surat cerai sudah diajukan. Kami akan menyelesaikan perpisahan ini secara baik-baik, berdasarkan hukum dan keadilan, jawab Luna. Ia kemudian tersenyum. Senyum penuh misteri yang membuat semua orang bertanya-tanya apa yang ia rencanakan. Mengenai ganti rugi, saya lebih tertarik pada pertumbuhan daripada kerugian. Saya yakin Bapak Rendra akan mengambil pelajaran berharga dari masalah ini. Dan saya hanya akan fokus membangun masa depan saya sendiri. Luna tidak hanya melepaskan Rendra, ia mengampuninya di depan publik, tetapi dengan syarat bahwa ia harus menanggung rasa malu yang tak terhingga. Pengampunan yang terasa lebih menyakitkan daripada hukuman. Rendra, di barisan belakang, merasakan seluruh badannya lemas. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia telah dipermalukan di hadapan seluruh dunia bisnis. Konferensi pers selesai. Luna dikerumuni. Bima dan Devan bergegas pergi, menghindari kamera. Rendra tetap duduk. Ia menatap ke arah panggung yang kini kosong, tempat Luna berdiri. Ia tahu, ini bukan akhir dari cerita mereka. Ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih pahit bagi Rendra, dan jauh lebih cerah bagi Luna. Ia harus menemukan cara untuk mendekati Luna lagi, bukan sebagai suami, melainkan sebagai orang yang membutuhkan. Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan bayangannya di kursi belakang. Kehidupan barunya, kehidupan seorang pria yang dipermalukan oleh istrinya sendiri, baru saja dimulai. Pemberitaan tentang konferensi pers Luna menyebar bak api. Rendra secara instan menjadi paria di lingkaran sosial dan bisnisnya. Ia bukan lagi Rendra yang sukses dan arogan. Ia adalah suami dari Luna, pria yang begitu ceroboh sehingga istrinya sendiri terpaksa turun tangan demi integritas profesional. Telepon Rendra tidak berhenti berdering, tetapi kini bukan lagi tawaran investasi, melainkan panggilan dari para pengacara dan pihak bank yang menuntut penjelasan dan jaminan. Investasinya di proyek Bima, yang kini sepenuhnya di bawah kendali Luna, berada di ambang kerugian total. Rendra mencoba menghubungi Bima dan Devan, tetapi mereka menghindarinya. Devan bahkan mengiriminya pesan singkat yang kejam. "Maaf, bro. Aku harus menjaga reputasiku. Istrimu benar-benar mengendalikan semuanya. Semoga berhasil dengan masalahmu." Rendra duduk di rumahnya yang besar dan sepi, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa hampa. Ia menyadari betapa rapuhnya harga dirinya selama ini. Harga dirinya bukan dibangun di atas pencapaiannya sendiri, melainkan di atas peran Luna sebagai istri yang diremehkan. Begitu peran itu dicabut, ia jatuh. Ia mulai merindukan Luna. Bukan karena cinta, tetapi karena ia merindukan keteraturan yang Luna berikan, kedamaian, perhatian, dan terutama, kecerdasan tersembunyi yang kini ia sadari adalah jangkar keuangannya. Setelah 2 hari tidak makan dan tidur nyenyak, Rendra mengambil keputusan putus asa. Ia harus bertemu Luna. Bukan untuk memohon kembali sebagai suami, tetapi untuk memohon sebagai mitra bisnis yang kalah. Rendra mendapatkan alamat apartemen Luna dari Kinar, yang diam-diam bersimpati pada Luna dan kini mulai menjauh dari suaminya sendiri. Kinar memberikannya alamat itu dengan pesan. "Jangan buat dia semakin marah, Rendra. Dia hanya ingin kau mengerti sakit hatinya." Pukul 20. Rendra berdiri di depan pintu apartemen Luna di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit. Ia menekan bel. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kali pertama ia merasa takut pada istrinya sendiri. Pintu terbuka. Luna berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian santai tetapi tetap memancarkan aura serius. Wajahnya datar, tidak menunjukkan amarah maupun kebahagiaan. "Rendra," ucapnya, suaranya pelan dan terkontrol. "Aku tahu kau akan datang. Silakan masuk. Aku hanya punya waktu 15 menit." Rendra masuk. Apartemen itu minimalis, bersih, dan memancarkan kesuksesan yang mandiri. Jauh berbeda dari villa mereka yang terlalu ramai dan mewah. "Luna, aku," Rendra memulai, tetapi suaranya tercekat. Ia biasanya fasih,
Tetapi di hadapan Luna yang baru ini, ia merasa bodoh. Luna menunjuk ke sofa. Duduk. Aku tahu mengapa kau di sini. Jangan buang waktu kita dengan permintaan maaf kosong. Rendra duduk. Ia melihat Luna pergi ke dapur dan kembali dengan 2 gelas air mineral. Luna meletakkan 1 gelas di depannya. Sebuah tindakan kecil yang menunjukkan kebiasaan lama, tetapi kini terasa seperti formalitas belaka. Luna, aku ingin bicara tentang proyek X57, kata Rendra, langsung ke inti. Aku tahu, jawab Luna, menyesap airnya. Apa yang ingin kau ketahui? Bahwa investasimu di Bima kini dalam risiko? Ya, benar. Bima melakukan penyelewengan dana. Audit sedang berlangsung. Kau tahu, di dunia bisnis, kecerobohan sama berbahayanya dengan kejahatan. Kau ceroboh. Rendra menunduk. Aku percaya pada Bima. Aku tidak memeriksa detailnya. Tentu saja tidak. Kau terlalu sibuk menertawakanku, sehingga kau tidak menyadari kau sedang duduk di atas bom waktu. Itu bukan salah Bima sepenuhnya. Rendra, itu adalah salah kesombonganmu, tegas Luna. Rendra mendongak. Ia ingin membantah, tetapi ia tahu Luna benar. Aku minta maaf tentang malam itu. Luna, di rooftop aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku bodoh. Aku mempermalukanmu. Luna tersenyum getir. Kau tidak mempermalukanku. Rendra, kau mempermalukan dirimu sendiri. Kau menunjukkan kepada teman-temanmu bahwa betapapun suksesnya kau, di rumah, kau tetaplah pria kecil yang harus merendahkan istrinya agar merasa lebih besar. Air mata mulai menggenang di mata Rendra. Ini adalah penyesalan yang nyata. Aku tidak ingin kehilangan semuanya. Luna, bisnis, reputasi, dan aku. Potong Luna. Kau tidak pernah benar-benar memilikiku. Rendra, kau hanya memenjarakanku dalam label istri rumahan yang tahu tempatnya. Sekarang aku bebas. Luna memajukan tubuhnya. Ekspresinya berubah menjadi serius. Murni bisnis. Dengar, Rendra, mengenai investasi X57, kau masih punya peluang. Jika kau bersedia bekerja sama dengan Narswara dan timku, kau bisa mendapatkan kembali sebagian uangmu. Tapi ada syarat. Jantung Rendra berdegup kencang. Apa syaratnya, Luna? Aku akan melakukan apa saja. Pertama, kau harus menandatangani surat cerai tanpa keberatan dan tanpa menuntut apa-apa dariku. Kedua, kau harus mengumumkan secara publik bahwa kau sepenuhnya mendukung restrukturisasi proyek yang aku pimpin. Dan yang paling penting, Luna mencondongkan tubuh sedikit lagi, membuat Rendra merasakan intensitasnya. Kau harus datang ke kantor, Rendra. Bukan sebagai Rendra, suamiku yang dulu, tetapi sebagai bawahan di tim yang aku pimpin. Kau harus bekerja di bawahku, mengikuti setiap instruksi yang aku berikan, tanpa pertanyaan, tanpa ego. Permintaan itu sungguh kejam. Luna meminta Rendra menyerahkan tidak hanya pernikahannya, tetapi juga harga dirinya yang tersisa, demi menyelamatkan keuangannya. Rendra diam. Ia menatap Luna. Wanita di depannya ini adalah satu-satunya harapan yang ia miliki, dan wanita ini telah menjadi orang yang paling ia takuti. Aku akan memberimu waktu sampai besok pagi untuk memutuskan, kata Luna, berdiri. Ini adalah isyarat bahwa 15 menit telah habis. Rendra bangkit. Luna, tunggu. Ada apa lagi, Rendra? Semalam saat kau pergi, apa yang kau rasakan? Tanya Rendra, suaranya serak. Ia tidak bertanya tentang bisnis, tetapi tentang rasa sakitnya. Luna menatap Rendra lama sekali, matanya sedikit berkaca-kaca, menunjukkan sekilas kerentanan yang jarang ia perlihatkan. Aku tidak merasa marah, Rendra, bisik Luna. Aku hanya merasa sangat damai. Karena aku tahu, saat aku berjalan keluar dari pintu itu, aku telah melepaskan segala beban, dan aku tidak akan pernah lagi menjadi lelucon bagi siapapun. Luna tidak memberikan harapan. Ia menunjukkan kepada Rendra bahwa keputusannya adalah final. Rendra meninggalkan apartemen itu dengan hati hancur,
tetapi juga dengan rasa hormat yang baru ditemukan terhadap Luna. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Demi Luna, atau demi keuangannya, ia harus menundukkan egonya. Kehidupan Rendra yang baru sebagai bawahan mantan istrinya baru akan dimulai. Pagi itu, Rendra memasuki kantor pusat tim proyek X57. Udara di dalam kantor terasa tegang, penuh dengan etos kerja yang ketat, suasana yang sangat asing bagi Rendra, yang terbiasa dengan lingkungan kerja yang santai. Ia mengenakan setelan jas barunya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bangga, melainkan seperti Rokie yang takut berbuat salah. Ia sudah menandatangani dokumen cerai dan perjanjian kerja barunya. Secara hukum dan profesional, ia kini adalah staf bawahan di tim yang dipimpin oleh mantan istrinya. Bima ada di sana, duduk di mejanya dengan wajah masam, tampak sama tertekannya. Bima menyambut Rendra dengan anggukan singkat yang dingin, tanpa ada lagi sapaan, "Bro," yang akrab. Mereka berdua kini berada di bawah kendali yang sama, terikat oleh tali rasa malu dan ketakutan finansial. Tepat pukul 9, suasana kantor hening. Luna masuk. Ia berjalan melintasi ruangan dengan langkah tegas menuju ruang rapat kaca, tanpa memandang Rendra atau Bima. Ia tidak perlu berbicara untuk menegaskan otoritasnya. Kehadirannya sudah cukup. Rapat dimulai. Luna memimpin diskusi tentang rencana mitigasi risiko dan alokasi anggaran. Ia tidak menunjukkan kelembutan. Ia berbicara dengan data, logika, dan tuntutan yang tinggi. Ia merujuk Rendra sebagai Bapak Rendra di depan tim, menugaskannya pada tugas-tugas detail yang dulu Rendra anggap remeh. "Bapak Rendra," ujar Luna, menatapnya lurus. "Anda bertanggung jawab untuk memverifikasi ulang semua kontrak vendor di sektor timur. Saya ingin laporan rinci tentang setiap klausul force majeure di atas meja saya sebelum jam 6 malam ini. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan." Perintah itu keras, tetapi Rendra mengangguk patuh. "Baik, Miss Luna." Rendra menghabiskan hari itu bekerja tanpa henti. Ia tidak pernah bekerja sekeras ini. Ia memeriksa dokumen yang tebal, melakukan panggilan telepon yang rumit, dan merasakan tekanan yang tidak pernah ia rasakan saat menjadi bos. Anehnya, di tengah semua kelelahan itu, Rendra merasakan sedikit kepuasan. Ia akhirnya melakukan sesuatu yang benar-benar berarti dan dibutuhkan. Saat jam makan siang, Rendra melihat Luna makan sendirian di mejanya, bukan di restoran mewah. Ia hanya makan salad dan terus membaca dokumen. Rendra menyadari, Luna tidak melakukan semua ini untuk balas dendam semata. Ia benar-benar ingin menyelamatkan proyek ini dan membuktikan nilainya kepada dunia, sekaligus kepada dirinya sendiri. Sore harinya, menjelang batas waktu yang ditetapkan Luna, Rendra menyelesaikan laporannya. Ia mengetuk pintu kantor kaca Luna. "Masuk." Suara Luna terdengar. Rendra meletakkan folder itu di meja Luna. "Laporan vendor sektor timur, Miss Luna." Tepat waktu. Luna mengambil folder itu, membalik beberapa halaman dengan cepat, matanya memindai data. Rendra berdiri di sana, menunggu penilaian, merasakan ketegangan yang sama seperti saat ia masih menjadi mahasiswa. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Luna menutup folder itu. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit kelembutan di matanya. "Kerja bagus, Bapak Rendra," katanya. "Laporannya rinci, dan temuannya valid. Saya akan menyerahkannya ke tim legal. Anda boleh pulang." Rendra terkejut. Pujian sekecil itu dari Luna terasa lebih berharga daripada semua pujian palsu dari teman-temannya. Ia tidak langsung pergi. "Luna, aku ingin bertanya sesuatu, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang pernah berbagi hidup denganku." Potong Luna, nadanya tenang. "Tanyakan saja." "Mengapa? Mengapa kau memintaku bekerja di bawahmu? Kau bisa saja mengeluarkanku dan membuatku bangkrut. Itu akan menjadi balasan yang lebih kejam." Luna bersandar di kursinya. Ia menatap keluar jendela, ke arah skyline yang dipenuhi lampu-lampu awal senja. "Aku bisa saja menghancurkanmu, Rendra. Tapi itu tidak akan menyelesaikan apa-apa.
Itu akan membuatku sama kecilnya dengan perbuatanmu malam itu. Jelas Luna. Aku memintamu bekerja di sini karena aku ingin kau belajar dua hal. Rendra diam. Mendengarkan. Pertama, aku ingin kau belajar bahwa perempuan tidak hanya pantas mendapatkan tempat di dapur atau di pasar loak. Mereka pantas mendapatkan tempat di meja tertinggi. Dan yang kedua, yang paling penting. Luna kembali menatapnya. Matanya memancarkan kedalaman yang belum pernah Rendra lihat. Aku ingin kau belajar bahwa harga dirimu tidak terletak pada seberapa besar yang kau miliki, melainkan seberapa jujur dan keras kau bekerja untuk mendapatkannya. Aku tidak ingin kau jatuh. Aku ingin kau bangkit, tetapi sebagai orang yang berbeda. Aku ingin kau tahu bahwa cuma Luna yang bisa mengajarkanmu hal ini. Kata-kata Luna menghantam Rendra. Dia tidak balas dendam. Dia memberikan pelajaran yang tak ternilai harganya. Rendra menyadari, sakit hati Luna bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua wanita yang pernah diremehkan. Aku mengerti, bisik Rendra. Aku benar-benar minta maaf. Luna, terima kasih. Aku menerima permintaan maafmu, Rendra, kata Luna. Tapi itu tidak mengubah keputusanku. Kita akan segera resmi bercerai. Aku tidak membencimu, tetapi aku tidak mencintaimu lagi. Aku harus fokus pada perjalananku sendiri. Rendra mengangguk. Ia tidak menuntut, tidak memohon. Ia merasa damai dengan perpisahan itu, karena ia tahu Luna telah menemukan kedamaiannya sendiri. Ia berbalik menuju pintu. Tepat sebelum ia keluar, Luna berbicara lagi. Satu hal lagi, Bapak Rendra. Rendra menoleh. Luna tersenyum. Senyum itu tulus, sedikit sedih, tetapi penuh kemenangan. Lupakan Cupcake gagal dan patung loak. Mulai sekarang, fokuslah pada laporan yang baru saja kau buat. Itu adalah awal yang baru bagimu. Rendra tersenyum balik. Senyum yang jujur, penuh penyesalan, tetapi juga harapan. Ia tahu, ia telah kehilangan istrinya yang brilian. Tetapi ia telah menemukan kembali harga dirinya yang hilang. Rendra meninggalkan kantor itu. Di belakangnya, Luna menyalakan komputer. Proyek X57 telah berhasil direstrukturisasi. Luna kini menjadi pahlawan bisnis. Kehidupan barunya yang independen, kuat, dan penuh kendali, telah dimulai. Ia berhasil mengubah semua sakit hatinya menjadi kekuatan yang tak terkalahkan.